Orang yang bilang mau pindah ke desa biar nggak kena efek dolar, ambyar, berat bro, luar biasa, shock terapi, stres. Apakah rupiah yang melemah atau USD yang menguat? Soalnya kalau misalnya rupiah yang melemah, berarti kan kita harus introspeksi apa yang salah di kita supaya kita memperbaiki. Tapi kalau misalnya USD itu menguat, artinya ya udah satu dunia lagi mengalami pelemahan mata uang. Soalnya dolarnya begitu perkasa gitu kan. Jadi banyak cara untuk memperkuat Indonesian rupiah yang tidak ada dampak. Itu kita balik lagi ke tadi, regulasi. Regulasi itu tuh nggak ada side effect yang negatif gitu. Kalau misalnya kita bisa memberikan kepastian hukum, kita bisa memberikan aturan itu yang fix dan tidak berubah-berubah, itu nggak ada negatif downside-nya. Kenapa IDR ada di titik terlemah dalam sejarah? Apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa survive? Gue bakal jawab pertanyaan itu, tapi pertama-tama gue mau ini dulu ya, sharing ke pemimpin-pemimpin negara gitu kan. Soalnya gue kemarin sempat melakukan survei, ini gue screen record aja surveinya. Intinya gue bilang kayak gini, gue cuma nanya gitu ya, how are you guys feeling? Atau how are you guys doing gitu. Ini jawabannya nih, gue cuma sharing beberapa halaman doang ya. Ini submissionnya mungkin sampai ribuan orang yang jawab. Orang yang bilang mau pindah ke desa biar nggak kena efek dolar, ambyar, berat bro, luar biasa, shock terapi, stres gitu kan. Mual min, pusing min gitu. Cering jadi orang desa, feeling hopeless gitu. Hopeless, disappointed, mules gitu. Intinya mayoritas itu pada merasa mereka ada di titik yang rendah gitu. Kalau misalnya kita ngomongin secara ekonomi gitu kan, mereka banyak yang khawatir tentang rupiah, tentang IHSG kita. Tapi oke, kita mulai aja. Jadi kita bakal bahas 3 poin ya. Nomor 1 itu, apakah rupiah parah? Terus kita juga bakal jawab, faktor apa sih yang mengakibatkan mata uang itu tuh menguat atau melemah. Terus nomor 3, tadi kita bakal jawab apa strategi kita. Ya, jadi kita bakal bahas 3 poin ini. Kita mulai dari yang nomor 1 dulu. Apakah rupiah kita itu parah? Banyak orang yang bilang kayak gini, tahun 2026 itu sama atau bahkan lebih parah daripada tahun 1998. Apakah benar? Jawaban itu tentu tidak ya. Soalnya kalau misalnya kita mau membandingkan seberapa parah sebuah mata uang, itu tuh bukan kita ngomong dari nominalnya. Misalnya di tahun 98 itu 15-an ribu, 16 ribu, sekarang itu 17 ribu, arti kita itu lebih parah daripada 98, bukan kayak gitu. Yang paling kita perlu lihat itu adalah dari velocity. Atau enggak rate of change. Ya, rate of change. Ya, bukan dari nominalnya. Ini gue kasih unjuk ya beberapa data aja supaya teman-teman bisa lihat. Ini ya datanya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini di tahun 97, 96 gitu ya. Ini kan ada sebuah spike yang sangat tajam ke 15.000. Ini dari 2400. 2400 di 1 Juli tahun 97 sampai 1 Juni 98. Itu di 15.000. Ya kira-kira setahun lah, kurang lebih gitu kan. Pelemahan itu 500% gitu kira-kira ya. Kalau misalnya 15.000 dibagi 2.000 sekian itu 500%. Dan ini pergerakan yang saking cepatnya, itu tuh bank-bank sampai pada kolaps. Lalu perusahaan itu pada default massal, ada kerusahan sosial, presiden itu lengser gitu kan. Jadi bukan di angka 15.000-nya, tapi segini drastisnya peningkatan sehingga sesuatu itu tuh ada yang rusak gitu. Jadi ada shock gara-gara perubahan itu segitu drastisnya dan perusahaan-perusahaan itu kolaps, mereka nggak bisa bayar bank gitu kan. Terus kalau misalnya kita bandingkan, ini kita bandingin sama yang 1 tahun ya. Ini kita sekarang di bulan Mei, berarti kalau misalnya kita bandingin 1 tahun itu dari 1 Mei tahun 2025. Ini 19 Mei kira-kira. Ini nih. Peningkatannya kalau misalnya kita tarik 1 tahun terakhir ya, ini bukan 14, 19 Mei, kira-kira lah ya.
Kira-kira itu 7,5% setahun. Ya jadi kalau misalnya yang tadi satunya itu 500% dalam waktu 1 tahun terakhir, tahun 2026, 12 bulan terakhir, kita itu melemahnya, rupiah kita itu melemahnya 7,5%. 7,5% dibagi, kalau misalnya kita bandingkan sama 500%, itu artinya kita 65 kali lipat lebih lambat dari segi pelemahannya. Jadi apakah kita separah tahun 98? Ya tentu tidak. Kalau misalnya kita berdasarkan data ini per Mei, ya per sekarang gitu ya. Tapi apakah ini sesuatu yang bagus? Berarti oke, kita udah stabil di angka 7%. Ya udah kan kalau misalnya kita tarik jangka panjangan mungkin 10 tahun terakhir, pelemahan kita itu gue selalu bilang estimasinya sekitar 3% per tahun gitu kan. 7,5% per tahun, ya udahlah, jelek tapi double. Apakah artinya seperti itu? Sayangnya jawaban itu adalah tidak. Kenapa tidak? Sekarang kita zoom in lebih ya. Kalau misalnya ini adalah yang 1 tahun, kita zoom in ke 3 bulan terakhir. Oke, ini kita lihat yang data dari 3 bulan terakhir ya. 3 bulan terakhir itu berarti kita lihat dari bulan Februari 19 sampai hari ini. Kalau misalnya kita lihat dari bulan Februari sampai sekarang, ini kira-kira ya 3 bulan lah ya, 88 hari. Itu pelemahannya itu 4,37%. Berarti kalau misalnya disetahunkan, 4,4 kali 4, ya kira-kira 18% lah setahun gitu kan. 18% setahun, ini tentu udah jauh lebih jelek dibandingkan 7%. Ini kalau misalnya kita ngomong, ini kalau misalnya kita setahunkan ya, kita asumsi adalah kita setahunkan gitu. Supaya kalian dapat konteks 4% dalam 3 bulan itu sama dengan 18% per tahun. Kira-kira ya, kita pakai hitung-hitungan bodoh-bodoh aja. Yang bikin khawatir itu adalah di sini nih. Kalau misalnya kita tarik ke 45 hari ya, 45 hari kira-kira di sini nih, setengahnya ya. Di sini nih, 45 hari. Angkanya itu jadi 3,8% dalam 1,5 bulan. 3,5% dalam 1,5 bulan itu adalah 30-an% setahun. Gitu ya. Ini 30% setahun kalau misalnya kita annualize gitu ya, dengan cara hitung yang bodoh-bodoh, itu angka yang sangat ya nggak oke lah, soalnya kan 30% setahun besar banget kan kalau misalnya kita ngomongin pelemahan rupiah gitu. Dan tadi kan gue bilang 4,4% itu kalau misalnya kita ngomong dari 3 bulan. 1,5 bulan itu tadi 3,8%. Berarti dalam 3 bulan terakhir, 1,5 bulan pertamanya dari sini ke sini, itu cuma 0,7%. Dari sini ke sini pelemahannya cuma 0,7%. Dari sini ke sini itu naiknya 3,8%. Nah, yang bikin khawatir itu adalah di akselerasinya itu. Bahwa belakangan ini lagi ada percepatan pelemahan yang segitu drastisnya gitu. Nah, apa sih yang terjadi kalau misalnya ada sebuah spike di peningkatan? Otomatis ini kan artinya rupiah itu lagi spike ya. Nih, kalau misalnya kita zoom out. Di sini ya kita pakai 5 tahun deh. Nah, yang kita butuh tahu itu adalah apa yang terjadi kalau misalnya ada spike. Kalau misalnya ada spike, kalau misalnya kita lihat dari sejarah ya, itu ada 2 possibility. Yang pertama, possibility-nya itu adalah dia itu spike naik ke atas, lalu dia itu recover lagi. Ini contoh kayak di tahun 2020, di tahun 2009, di tahun 2001, di tahun 2001 ya kan, dia spike naik ke atas, habis itu dia balik lagi. Dia spike naik ke atas, dia balik lagi. Dia spike naik ke atas, habis itu dia balik lagi. Itu case nomor 1. Case nomor 2 adalah kalau misalnya dia spike, tapi itu tidak balik lagi, itu jadi new normal. Contoh, kayak misalnya spike naik ke atas, habis itu ini adalah new normalnya. Spike naik ke atas, habis itu adalah new normalnya, gitu kan. Nah, spike ke atas dan menjadi new normal ini yang dikhawatirkan. Soalnya kan artinya pelemahan rupiahnya menjadi permanen. Kalau misalnya dia spike ke atas, habis itu dia balik lagi, itu berarti cuman temporary, gitu kan. Dan kita bisa bagi pergerakan rupiah itu tuh jadi 3 fase yang besar. Nih kalau misalnya kita ngomongin dari tahun 91 aja ya, berdasarkan data yang ada di TradingView ini gitu. Kita bisa bagi jadi 3 nih. Lo bayangin di sini, sebelum tahun 98, dari tahun 98 sampai tahun 2013, lalu setelah 2013. Jadi 3 kategori ya. Kategori 1, kategori 2, kategori 3. Kategori 1
tahun 98 sampai tahun 2013, kita itu tuh pakai managed floating rate. Jadi BI itu nerapin kurs harian dalam band yang sempit. Rupiah itu boleh bergerak asalkan IDR-nya tuh hover di angka yang udah determine gitu. Makanya kalian lihat ini angkanya itu relatif garis lurus gitu kan. Nah lalu begitu tahun 98 kita jadi free float. Ya, kita menggunakan market rate gitu ya, pakai angka floating, bukan free float. Nah, waktu floating ini kita bisa lihat nih ada dua fase. Yang fase pertama itu dari tahun 98 sampai tahun 2013, di mana kita itu turun naik, tapi angkanya itu hover dari 8.500 ke 9.500. Kalau misalnya dia hover ke atas pun, dia balik lagi ke angka range yang itu, 9.500 gitu kan. Nah, di tahun 2013 onwards, ini baru kita itu mengalami kenaikan yang relatif konsisten. Jadi itu ya, kalau misalnya gue boleh simpulin, jadi ada beberapa hal ya. Apakah 2026, ini per Mei ya, itu sama dengan tahun 98? Jawabannya tentu tidak. Ya, ini nggak sama kayak tahun 98. Terus, yang kita juga harus lihat adalah, apakah rupiah itu udah stabil di 7%. Berdasarkan data yang terbaru, ya kan, 3 bulan terakhir dan juga 1,5 bulan terakhir, jawabannya tidak. Rupiah itu masih lagi melakukan akselerasi dalam beberapa bulan terakhir. Jadi ini tuh hal yang bagus, ini tuh oke gitu ya. Yang pertama ini oke, yang ini tuh nggak oke. Terus apakah akan seperti tahun 2001, 2009, dan juga COVID? Ini yang tanda tanya. Ya, itu yang kita harapkan. Soalnya kalau misalnya seperti tahun 2001, 2009, dan juga COVID, artinya rupiah itu naik ke 17.700 atau berapa angkanya, tapi dia akan balik lagi ke bawah gitu ya. Nah, terus ada pertanyaan yang kita juga harus jawab. Ini yang mana sih? Apakah rupiah yang melemah atau USD yang menguat? Soalnya kalau misalnya rupiah yang melemah, berarti kan ini kita harus introspeksi kan. Kita harus introspeksi apa yang salah di kita supaya kita memperbaiki. Tapi kalau misalnya USD itu menguat, artinya ya udah, satu dunia lagi mengalami pelemahan mata uang. Soalnya dolarnya begitu perkasa gitu kan. Nah, untuk menjawab ini, kita harus jawab menggunakan beberapa data. Yang data pertama itu adalah DXY. DXY itu intinya kita mengcompare US dollar dengan berbagai mata uang lainnya. Soalnya gimana sih kita ngomong mata uang itu melemah atau menguat? Ya kita harus ngomong menguat atau melemahnya itu berdasarkan relatif ke mata uang lainnya. Tapi kalau misalnya kita cuma bandingin sama satu mata uang, misalnya nih dolar naik, rupiah melemah, ya kita nggak bisa bandingin. Kita nggak tahu yang mana yang melemah atau yang mana menguat. Apakah rupiahnya yang melemah atau dolar menguat. Tapi kalau misalnya DXY, itu tuh kita bandingin dengan beberapa mata uang, ya, Euro, Japanese Yen, lalu British Pound, lalu Canadian Dollar, ya, dan juga termasuk CHF. Jadi DXY itu compare 6 ini, ya. Terus kita juga bakal bandingin menggunakan data-data lainnya. Soalnya ada orang yang bilang, lah ini kan cuma ada 6 currency, lalu mungkin datanya kurang akurat segala macam, soalnya dia menggunakan bobot yang udah di-fix dari tahun 73 dan lain-lain gitulah. Oke, kita menggunakan data yang lebih advance lagi, yaitu namanya adalah Fed Broad Dollar Index. Di Fed Broad Dollar Index, ini dia itu ada 26 mata uang. Dan 26 mata uang ini ke-split. Split 26 mata uang. Split antara advanced nations dan juga emerging market. Datanya ini bobotnya itu kira-kira 50-50. Ya, di sini ada 7 mata uang, di sini ada 19 mata uang. Ya, ini 17 advance. 7 advance dan juga 19 itu yang di emerging market. Jadi kita bakal compare sama
Fed Broad Dollar Index, dan terakhir kita bakal compare cuman sama yang ini. Jadi US lawan si 19 negara yang ada di emerging market doang gitu. Jadi kita bisa bandingin melemah atau menguat US dollarnya gitu ya. Oke, kita buka datanya ya. Ini adalah DXY. DXY kalau misalnya kita lihat dari awal 2025 ya. Itu lagi mengalami penurunan sekitar 9%. Terus kalau misalnya kita lihat ini Fed Broad Dollar Index, sama ya, kita pakai data yang dari 1 Januari 2025, US dollar tuh melemah juga. Jadi kalau misalnya kita pakai data DXY, US dollar tuh melemah. Kalau misalnya kita pakai Broad Dollar Index, melemah juga, melemah 7%. Terus kita bisa simpulkan, apakah berarti yang menguat itu adalah negara-negara maju? Soalnya kan kalau misalnya di XY tadi fokusnya adalah negara-negara maju. Kalau misalnya yang Broad Dollar Index ini kan ada emerging market maupun ada advanced countries-nya gitu kan. Nah kita compare sekarang cuman yang sama emerging market. Ini datanya ya. Yang khusus emerging market ternyata US dollar itu tuh juga melemah. US dollar tuh melemah 6,7%. Artinya apa? Kesimpulannya adalah US dollar itu sebenarnya melemah sejak 1 Januari 2025. Ya, jadi bahwa Indonesia rupiah itu tuh melemah sejak, ini kan kalau misalnya tadi kita bandinginnya di sini ya, dari Januari 2025 ini nih, kira-kira ya. Jadi ini ya, kalau misalnya kita lihat ya, rupiah kita itu kan melemah 9% sejak 1 Januari 2025. Ya kira-kira angka di sini gitu ya. Ya 8-9% lah. Kira-kira kalian tinggal lihat aja. Jadi rupiah kita itu tuh melemah terhadap US dollar. Tapi US dollar itu melemah terhadap mata uang lainnya gitu. Ini yang kalian semua harus cerna. Dan kita harus lihat apa adanya, data apa adanya. Supaya kita bisa mengeluarkan strategi. Dan juga kita bisa mikirin ke depannya kan. Kita bisa perlu lakukan apa nih untuk kita survive ke depannya gitu ya. Kita harus lihat apa adanya lah. Kalau misalnya bagus-bagus, kalau misalnya enggak ya enggak gitu. Apa faktor yang bikin mata uang menguat atau melemah? Oke. Jadi faktor yang bikin mata uang itu melemah atau menguat itu sama seperti yang lainnya. Itu adalah demand supply. Ya kalau misalnya USD itu menguat dibandingkan rupiah, berarti demand-nya USD itu lebih tinggi daripada rupiah. Kalau misalnya USD lawan Singapore dollar itu Singapore dollar yang menguat dibandingkan US dollar, berarti Singapore dollar demand-nya lebih tinggi daripada US dollar. Kira-kira gitu, simply demand and supply. Nah sekarang kita pengen jawab adalah apa yang mengakibatkan demand dan supply sebuah mata uang itu bisa naik. Ya kita fokus di sisi demand-nya aja ya, soal sisi supply-nya itu kan itu lebih ke arah. Oke lah, kita fokus ke dua-duanya. Tapi gue bakal fokus cuman ke 3 kategori. Ya, kategori yang pertama itu adalah capital flow. Terus abis itu, kok gue kayak gini ya? Capital flow. Faktor kedua itu adalah government policy. Terus faktor ketiga itu adalah trade flow. Ini tentu masih banyak faktor-faktor lainnya ya. Gue cuman bahas faktor-faktor yang paling signifikan aja. Mungkin kalau misalnya gue mengestimasi dari segi importance ya. Ini cuman sekedar estimasi pribadi ya. Mungkin kira-kira yang mengakibatkan recent weakening of rupiah itu adalah ini mungkin kira-kira kayak gini. Kira-kira ini 40%, kira-kira ini 40%. Kira-kira ini 20%. Kira-kira ini 15%. Kira-kira ya. Mungkin 45 di sini. Ya, ini kira-kira bobotnya gitu. Masih ada faktor-faktor lain, cuma menurut gue 3 ini adalah yang main ya. Capital flow, government policy, sama trade flow. Apa itu capital flow? Capital flow itu gue bagi jadi 2. Yang pertama, itu adalah foreign portfolio investment. Ini maksudnya kayak SBN dan juga IHSG kita, ya kan mereka pengen investasi di saham. Dari segi SBN aja, kita itu di tahun 2026, kita kira-kira itu 14% itu adalah yang foreign.
ya di tahun 2026. Dibandingkan di tahun 2020 angka itu sekitar 38%. Ya, jadi kita udah turun lumayan drastis dari 38% ke 14%. Makanya foreign outflow kan drastis kan. Ya mereka foreign itu asing itu jual-jualin SBN di Indonesia gitu. Terus dari saham Indonesia juga tentu kalian juga tahu bahwa mereka jual-jualin sahamnya kita, ada foreign outflow. Terus karakteristik foreign portfolio investment ini, karakteristiknya adalah mereka itu adalah short term. Ini gampangnya kayak uang panas gitulah, ya kan? Kayak mereka bisa masuk memperkuat demand rupiah kita, tapi mereka bisa keluar dengan sangat mudah juga. Kenapa? Soalnya jual dan beli SBN atau jual dan beli saham itu mudah. Ya kan mereka tinggal, kalau misalnya mereka nggak percaya atau kalau misalnya mereka lihat ada opportunity yang lain yang lebih baik, mereka tinggal jual semuanya, mereka pindah ke USD atau enggak ke negara-negara lainnya. Ini short term. Ya mereka bisa exit kapanpun dan mereka bisa beli kapanpun. Terus nomor 2, yang lebih sticky itu adalah FDI atau Foreign Direct Investment. Ini tuh berarti setup pabrik, invest di Indonesia, ya kan bikin jalan tol, bikin infrastruktur, bikin airport, apapun itulah. Ya mereka kalau misalnya masukin duit 1T, 5T, 10T, mereka tiba-tiba besok pengen cabut, ya nggak bisa. Susah gitu kan. Ya kalau misalnya BYD misalnya ya, atau pabrik-pabrik lainnya lah, mereka bikin pabrik di sini harganya 20T, kalau misalnya tiba-tiba besok mereka pengen masuk ke opportunity yang lain, ya nggak bisa. Mereka gimana caranya? Likuidasi pabrik harga 20T gitu kan. Ya nggak sesimpel itu. Maka ini jauh lebih sticky. Ini jauh lebih sticky, dan juga menurut gue ini yang jauh lebih penting juga. Penting soalnya sekali mereka masuk, mereka dipaksa untuk komit gitu ya. Orang-orang yang masuk ke sini berarti mereka komit untuk Indonesia dalam jangka panjang. Beda sama yang foreign portfolio investment yang mereka itu bisa masuk dengan cepat. Ya, in dan out. Dan yang sekarang kita butuh pastikan adalah kalau misalnya gimana sih caranya kita mengencourage foreign itu untuk investasi di Indonesia ya, supaya kita punya FDI itu naik. Ini nyambung ke poin selanjutnya di government policy, yaitu adalah regulasi. Bisa nggak nih kita kasih predictability dan juga aturan yang konsisten? Soalnya kalau misalnya kita bisa memberikan predictability dan juga aturan yang konsisten, artinya kita bisa menurunkan risk premium. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ya, kalau misalnya investasi, itu tuh orang-orang itu tidak mencari cuan yang terbesar. Bahasanya itu tuh mereka nggak pernah nyari cuan tertinggi berapa, apakah Indonesia itu bisa ngasih 30% atau enggak, bisa kasih 40% atau enggak, bisa kasih 20% atau enggak. Bukan dari persentase. Tapi yang mereka cari itu dari 2 faktor, yaitu adalah faktor return dan juga risk. Kayak gini. Jadi yang kita butuh jaga itu tuh bukan kita berikan return yang tertinggi doang. Misalnya return tertinggi, tanah Indonesia murah, SDM Indonesia relatif lebih affordable, ya kan? Itu yang akan mengakibatkan returnnya mereka bisa tinggi, gitu kan? Tapi kita juga harus turunin risknya. Soalnya kayak gini, kalau misalnya contoh ya, ini kita pakai angka yang asal aja supaya kalian bisa bayangin. Misalnya nih, misalnya Indonesia itu ngasih 20% untuk resikonya segini. Malaysia, misalnya Malaysia itu ngasih 10%. Habis itu misalnya Vietnam, let's say ini Indonesia sama Vietnam gitu ya. Indonesia sama Vietnam. Let's say lah kita asumsi aja Vietnam sama Indonesia itu memberikan return yang sama, 20% gitu ya. Kalau misalnya resiko kita itu dianggap besar, artinya untuk return yang sama, yaitu 20%, Indonesia itu persepsi resikonya lebih tinggi. Di sini kalian bisa lihat ya. Nah, kalau misalnya persepsi resiko Indonesia itu lebih tinggi dan kita memberikan return 20%, pasti orang asing bakal ngelihat, ngapain gue investasi di Indonesia yang bisa ngasih return 20%, kalau misalnya investasi di Vietnam ngasih 20% juga, tapi resikonya lebih rendah. Ini yang akan mereka pikirkan gitu. Atau sebaliknya, mereka bisa lihat di atas juga gitu loh.
Misalnya ya contoh, ini gua ngasal ngomong ini ya, ini gua asal ngomong aja. Misalnya ada negara lain, Zimbabwe lah gitu, asal ngomong doang ya. Misalnya nih Zimbabwe gitu ya. Untuk resiko yang sama, ada negara lain yang bisa ngasih gue cuan lebih tinggi, 40%. Ngapain gue investasi di Indonesia gitu. Makanya kita itu tuh fokusnya harusnya itu ada dua. Memberikan return yang tinggi untuk investor dan juga untuk menurunkan resiko. Soalnya dengan itu baru investor itu pengen masuk. Soalnya kalau misalnya perception risk premiumnya Indonesia itu tinggi, berarti kita itu harus memberikan investor lebih tinggi lagi cuannya supaya mereka itu pengen masuk di Indonesia. Dan itu yang kurang oke gitu. Ini juga sama kayak di pasar modal gitu. Misalnya kayak, atau misalnya ini sama kayak di obligasi, ini sama kayak di saham, atau ini sama kayak di bisnis. Formulanya itu persis sama. Ya kan, kalau misalnya lu naikin resikonya, ya otomatis orang-orang yang investasi itu berekspektasi return yang lebih tinggi. Sama lah kalau misalnya lu buka restoran gitu kan. Restoran lu buka, lu misalnya beranggapan balik modal 2 tahun. Gara-gara lu hitung-hitung balik modal 2 tahun, makanya lu pengen meresikokan duit lu di situ. Ya kan 1M, 2M, 3M. Tapi kalau misalnya tiba-tiba pajak restoran, misalnya ya dari 10% naik jadi 20%. Kan perhitungan lu semuanya bakal berubah. Ya lu harusnya kalau kayak gitu dari kemarin gak buka restorannya. Atau kalau misalnya lu pengen buka restoran lain pun, lu jadi khawatir. Ada perubahan apa lagi nih ke depannya yang kita tidak tahu. Ini makanya kalau misalnya kita ngomongin government policy, regulasi itu tuh sangat penting untuk memastikan FDI kita itu bisa naik. Ya. Dan itu yang menjadi khawatir. Soalnya kan yang di-highlight sama China Chamber of Commerce kemarin, Kadinnya Cina kemarin, itu precisely ini gitu. Predictability dan juga aturan kita gitu. Apakah berubah-berubah atau tidak. Tentu kalau misalnya di sini masih ada poin-poin lain ya, misalnya ada fiscal policy, lalu ada monetary juga. Kalau misalnya itu misalnya kayak APBN kita, lalu defisit, lalu hutang kita. Dan yang dipentingkan itu bukan cuma rasio-rasio gitu. Misalnya kita punya debt to GDP ratio berapa persen gitu kan. Tapi yang paling penting itu juga dari segi quality of spending-nya. Apakah kita spending sesuai dengan hal-hal yang akan menjadi beneficial untuk kemajuan Indonesia dalam jangka panjang gitu. Atau bahkan dalam jangka yang relatif pendek gitu. Apakah penggunaan capital kita itu efisien gitu. Itu yang mereka lihat juga. Dan juga kalau misalnya kita ngomong mengenai BI rate. Sebenarnya kalau misalnya Indonesia itu pengen nguatin IDR, bisa nggak? Ya bisa. Kita tinggal berikan mereka itu tuh cuan yang lebih. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin obligasi ya, misalnya kita ngomong obligasi, kayak gini ya, ada sebuah prinsip market itu adalah efisien. Ini teorinya gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita masukin di bond Indonesia, ya let's say bond Indonesia itu ngasih return 6,5%. 6,5%. Let's say ya. Nah, 6,5% ini biasanya si bule-bule itu udah tahu gitu. Udah tahu bahwa 6,5%. Nah, mereka bakal lihat misalnya ya, sejarahnya pelemahan rupiah, let's say 2,5% lah. Let's say pelemahan rupiah itu 2,5%. Berarti kalau misalnya dari segi USD, penguatan mereka itu di sini. Penguatan mereka itu 4%. Misalnya gitu ya. Dan mereka bakal bandingin. Misalnya kalau misalnya mereka beli US dollar, mereka mungkin treasury yield-nya itu cuma 3% gitu misalnya. Ini US treasury bill, T-bill. Kalau misalnya ini misalnya Indo gitu ya. Nah, mereka bakal bandingin dua ini. Kalau misalnya ini tuh 4% dan itu 3%, ini berarti setelah dipangkas sama pelemahan IDR ya, foreign itu bakal masuk ke sini. Tapi kalau misalnya pelemahan rupiah itu besar, misalnya ini jadi 4% gitu ya, 4,5%. Otomatis ini kan cuma jadi 2%. Otomatis foreign itu mendingan investasi di sini. Sebenarnya rule-nya kan relatif simple. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau misalnya rupiah kita pengen dikuatin, itu ada cara yang gampang juga, yaitu ya udah tinggal naikin aja BI rate-nya. Kita tinggal naikin BI rate-nya, misal gitu ya, ini naik jadi
7%, 7,5%, atau kita naikin jadi 10%. Bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Foreign mungkin bakal ngebandingin, dibandingkan sama penguatan rupiah kita, ini bisa masuk. Tapi ini tuh tidak sesimpel itu. Soalnya di ekonomi, kalau misalnya kita memperkuat di sini, itu ada pelemahan dia yang lainnya. Pelemahannya dia mana? Pelemahannya adalah buat bisnis-bisnis, buat konsumen gitu kan, yang mau pinjam kredit. Itu bisa jadi pelemahan, soalnya sekarang siapa mau pinjam duit? Kalau misalnya bunganya aja bisa sampai 10% gitu. Kalau misalnya BI rate 10%, artinya kan lu pinjam duit bisa sampai butuh 17%, 18%, 19% gitu kan. Di bisnis itu bisa killing gitu jadinya. Jadi banyak cara untuk memperkuat Indonesian rupiah gitu kalau misalnya dengan cara instan, tapi ini bakal ada efek ke dampak-dampak lainnya. Yang tidak ada dampak, itu kita balik lagi ke tadi, regulasi. Kalau misalnya kita bisa memperbaiki dari segi regulasi itu tuh nggak ada side effect yang negatif gitu. Kalau misalnya kita bisa memberikan kepastian hukum, kita bisa memberikan aturan itu yang fix dan tidak berubah-berubah, itu nggak ada negatif downside-nya. Makanya tadi gue sangat mementingkan itu, soalnya itu poin yang bagus gitu. Terus nomor terakhir, itu adalah kita ngomongin trade flow. Trade flow ini apa? Trade flow ini ya kita ngomongin kayak ekspor versus impor. Terus abis itu, dan juga pariwisata ya, dan remittance. Pariwisata dan juga services. Ini kayak remittance, misalnya ada tenaga kerja yang di Singapura, di Saudi Arabia gitu kan, mereka kerja di sana, mereka kirim duit ke rupiah, otomatis demand untuk rupiahnya itu tuh naik gitu. Itu adalah hal-hal yang akan mengakibatkan demand untuk rupiah itu ada, dan kita juga lagi trade surplus, dan ini juga oke gitu. Makanya gue bilang di sini tuh ya bukan yang terlalu mengakibatkan pelemahan kita lah. Gue lebih fokus ke nomor 1 sama nomor 2 tadi. Apa yang bisa kita lakukan di saat-saat seperti ini? Investasinya di mana? Oke, tentu kalau misalnya kita cuma terima nasib, itu menurut gue keputusan yang terburuk ya. Soalnya udah jelas-jelas kita perlu mikirin, kita perlu muter otak, kita perlu lakukan sesuatu gitu kan. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Menurut gue opsinya itu ada beberapa. Ini kita bagi jadi 4 ya. Yang di sini itu adalah less risk. Di sini itu adalah high risk. Dan di sini itu adalah IDR. Di sini adalah opsi-opsi non-IDR. Non-IDR. Kurang bagus. Non-IDR. Ya, atau enggak mata uang asing gitu ya. Contohnya kayak apa? Kayak BTC, habis itu saham US. Kalau misalnya di sini tuh kayak saham Indo. Tapi kita fokusin aja untuk yang less risk untuk di video kali ini. Ya. Nah, kalau misalnya yang less risk ini, kita juga harus ngerti dulu benchmark yang digunakan sama global. Benchmark yang digunakan sama global itu adalah US Treasury yang tadi gue udah ngomong itu kan. Berapa sih US Treasury bill sekarang cuannya? Ini kalau misalnya kita lihat ya. Kalau misalnya kita lihat 10-year Treasury note, cuannya itu 4,6% data per sekarang. Dan kalau misalnya kita lihat yang 1 bulan, data 1 bulan itu 3,65%. Jadi 3,65 sampai 4,6% ini adalah acuannya kita. Dan dalam USD. Ya kan? Tentu kalau misalnya dengan penguatan USD, itu berarti mereka bisa mendapatkan, kalau misalnya kita pakai tadi asumsi 3% pelemahan dalam jangka panjang, itu kira-kira 7% per tahun lah. Itu mereka punya rate gitu, itu mereka punya acuan. Dan acuannya mereka ini itu dianggap sebagai risk free rate. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ini ya, US Treasury, itu yang dianggap sama global sebagai risk free rate. Karena apa? Karena US Treasury itu didukung oleh global reserve currency, yaitu US dollar gitu kan. Dan US dollar sejarahnya tidak pernah default. Walaupun tentu ada caveatnya lah, ada disclaimer yang gue udah sering ngomong juga, bahwa ya US reserve currency juga bisa berubah, US superpower negara itu bisa berubah dalam jangka panjang setiap 250 tahun dan lain-lain. Tapi oke lah, kita tetap menggunakan global benchmark, yaitu adalah US Treasury yang dianggap sebagai risk free sama orang-orang. Jadi
risk free rate-nya mereka itu adalah tadi ya 3,6 sampai 4,6%. Sayangnya di Indonesia sangat-sangat sulit untuk kita itu tuh bisa mendapatkan ini. Soalnya kita nggak punya akses. Kita nggak punya akses untuk beli US Treasury. Ya, bisa nggak beli US Treasury? Bisa-bisa aja, tapi mesti pakai kungfu-kungfunya. Ya, mesti pakai kungfu-kungfu lain dan juga agak ribet, nggak regulated di Indonesia dan juga ada resiko-resiko tambahan. Misalnya kayak lu bisa beli USDY contohnya, itu pakai Ondo gitu ya. Tapi itu pun juga tadi ya stepnya itu banyak, lo harus ngerti apa itu self custody dan lain-lain. Jadi gue bakal kasih alternatif-alternatif lain yang di Indonesia aja. Nah, sekali lagi ya, pilihan-pilihan kita itu tidak ada yang risk free. Kita cuma ada pilihannya itu yang less risk gitu ya, yang less risky. Dan kalau misalnya lu nggak ngapa-ngapain pun, misalnya nih, ya udah deh gue nggak mau terima resiko sama sekali gitu, gue cuma taruh IDR gue di bank aja. Itu pun lu udah menerima konsekuensinya, ada resikonya. Resiko adalah rupiah itu terus melemah gitu kan. Oke, apa sih opsi-opsi untuk kita beli yang non IDR? Nomor 1 itu adalah deposito bank. Ini kayak BCA, HSBC, DBS gitu kan. Ini kalau misalnya kita lihat ya. Nah ini dia. BCA itu ngasih bunga antara 2% sampai 2,25%. Kalau misalnya DBS itu ngasih bunga USD ya. Itu sampai 2,85% sampai 3,15%. Ini yang tertinggi. Dan ini kalian harus note, ini belum termasuk pajak ya. Pajak untuk dolar, untuk deposito itu 20%. Berarti kan kalau misalnya kita minusin ya 2% lah. Ya, kalau misalnya di BCA, kalian ya most likely kan untuk mayoritas orang taruhnya itu di bawah $150.000 ya. Berarti 1,5% sampai 2%, berarti net-netnya itu cuman 1, sekian sampai 1,6% kalau misalnya di BCA. Atau kalau misalnya di sini yang di bawah $5.000, 2% juga. Ya 1-2% lah intinya kalau misalnya kita ngomongin deposito bank. Jadi itu tadi kalau misalnya pakai bank deposit harusnya relatif simple ya. Ini yang kedua, gue bakal kasih unjuk pakai aplikasi Makmur buat kalian beli reksadana tapi basisnya itu adalah US dollar. Pilihannya ada beberapa. Ya nomor 1 misalnya kayak ada dana mas dolar. Dana mas dolar itu ngasih sekitar 4% per tahun. Terus ada yang lainnya. Misalnya kayak di sini ada Star Income Dollar dan juga ada Sukor Invest Money Market USD. Ini tadi waktu gue syuting, gue juga baru sadar bahwa yang dana mas dolar itu nggak ada ya. Dan gue sempat nanya kenapa. Soalnya kan kalau misalnya teman-teman yang HNWI pasti punya RM-nya kan. Kalian cat aja. Mereka itu tuh baru nerapin extra fee 1%, subscription fee. Ini khusus untuk yang dana mas dolar ya. Jadi tadi ya ada dana mas dolar, ada Star Fixed Income Dollar, sama ada Sukor Invest Money Market USD. Ini tuh yang kita ngomongin RDPT maupun RDPU yang basisnya itu USD. Nah kalau misalnya dana mas dolar itu masih bisa beli, tapi kalian harus kontak CS-nya. Soalnya dia baru ada peraturan baru yang diterapin hari Jumat atau apa gitu. Intinya mereka terapin ditambahin subscription 1%. Ya tesis gue adalah mereka harusnya baru dapat inflow yang segitu tingginya, demand tinggi, jadi cara mereka untuk nyetopin supaya permintaan itu jangan banyak adalah mereka terapin subscription fee gitu ya. Itu adalah tesis gue. Jadi masih bisa beli atau enggak? Masih bisa untuk dana mas dolar, tapi kalau misalnya kalian masukin dana mas dolar itu harus plan untuk invest agak panjang. Soalnya kalian harus kena subscription fee itu 1%. Tapi kalau misalnya Star Fixed Income Dollar sama Sukor Invest Money Market USD ini itu nggak kena. Nah, perbedaannya apa? Kalau misalnya kita ngomongin yang dana mas dolar itu isinya adalah corporate bonds. Ya kalau misalnya kita lihat di sini di fun fact sheet ya. Tuh kalian lihat Golden Energy Resources, Indica Energy. Jadi emang mix tapi lebih condong ke corporate bonds. Dan corporate bonds ini adalah perusahaan-perusahaan yang penghasilan itu dalam US dollar. Karena kita mau itu kan, kita mau cari yang perusahaan-perusahaan yang omsetnya itu dolar, yang servicing debt itu pakai dolar juga. Kita nggak mau tuh yang perusahaannya itu rupiah, tapi bayar pakai dolar. Itu kan berarti kan ada FX risk kan. Nah, ini ada dana mas dolar, mereka lebih condong ke corporate bonds. Kalau misalnya kita ngomongin Sukor Invest Money Market, itu lebih condong ke namanya money market ya, tentunya itu lebih condong ke
Ini kalau misalnya kita lihat, oh tuh 41% tambah 25%. Itu 75% plus Republic of Indonesia yang due 090626 ini ya, itu 15%. Ini mayoritas obligasi pemerintah. Ya, kalau misalnya obligasi pemerintah ini udah 90 hampir 100% lah basically. Ya, jadi itu perbedaannya kalau misalnya yang ini dari segi resiko ya. By default asumsi yang digunakan di capital market itu obligasi negara itu selalu lebih aman dibandingkan obligasi swasta. Ya, soalnya kan probabilitas untuk swasta bangkrut seharusnya by teori itu lebih besar dibandingkan obligasi negara. Walaupun kalau misalnya rating itu tinggi, harusnya yang swasta pun juga kecil gitu kan dari segi risknya. Cara belinya kayak gimana? Cara belinya ya sama aja ya kayak biasa. Kalian tinggal pencet beli, misalnya ini berapalah 20.000 gitu misalnya. Nah ini bakal keluar Swift code. Ya, soalnya ini berbeda sama yang IDR. Ini kalau misalnya kalian transfernya itu yang USD, itu bakal kelihatan Swift code-nya di sini. Ya, jadi cara belinya itu juga sama. Tinggal kalian lihat aja opsi mana yang terbaik buat kalian kalau misalnya kalian tertarik ke RDPT yang basisnya itu US dollar. Itu tadi kalau misalnya opsinya kalian mau yang RDPT USD. Sekarang kita masuk ke opsi ketiga, yaitu adalah Indon. Indon itu sama kayak FR, ya kan, obligasi negara intinya. Tapi kalau misalnya FR itu biasanya dalam bentuk rupiah, kalau misalnya Indon itu adalah obligasi negara tapi dalam bentuk US dollar. Nah ini gue share screen aja yang dari aplikasi MyBCA ya. Ya gue anggap mayoritas orang punya MyBCA lah. Nih, kalau misalnya kalian lihat, Indon itu tuh kita fokusnya di yield to maturity ya, bukan di persentase yang atas. Itu cuannya kalau misalnya yield to maturity. Kalau misalnya 4,35%, 3,8% itu adalah kuponnya. Nah cuan itu 2,81%, 3,5%, 3,5%, 3,9%, 3,9%. Ini tergantung dari maturity-nya itu kapan. Jadi kalau misalnya Indon itu kalian masih kena pajak sekitar 10%. Jadi gampangnya cuan 2,81%, 3,5% ini kalian harus diskonin 10% lah. Itu baru netnya kalian. Artinya cuannya kalau misalnya kita beli Indon itu antara 2,5 sampai bisa di bawah sih bisa sampai 4% lebih gitu ya. Tapi bedanya itu apa? Kenapa ada yang 2%, kenapa ada yang sampai 4% lebih? Itu biasanya itu gara-gara maturity date-nya. Kalau misalnya kalian beli Indon, sebisa mungkin kalian berekspektasi kalian tuh bakal nge-hold Indonnya ini. Jadi berbeda sama reksadana. Kenapa? Kalau misalnya gue pribadi, gue kan suka masuk keluar. Gue tergantung dari opportunity-nya apa. Gue kurang suka, gue terikat sama sesuatu gitu ya. Dimana gue harus nge-hold dalam jangka panjang gitu kan. Nah kalau misalnya Indon, emang betul bisa jual. Tapi kalau misalnya kalian beli yang misalnya expiry date-nya di 2045, 2051. Ini kalian lihat ya. Nih, ini contoh yang bagus nih. Lihat buy price-nya. Buy price-nya itu 60%. Artinya apa? Artinya orang yang dulu beli Indon 51, itu beli kan di harga 100. Mereka tuh sekarang kalau misalnya mereka mau jual, makanya kan oke, kalau enggak kok nggak usah nge-hold sampai tahun 2051, oke, bener. Tapi kalau misalnya lu jualnya itu dengan loss 38%. Pokoknya ya. Pokoknya misal lu dulu belinya itu 1M, lu sekarang cuma bisa jual itu di harga 620 juta gitu. Makanya kalau misalnya gue pribadi, yes, lu bisa aja beli Indon, tapi kalau misalnya Indon, sebaiknya tuh lu udah berekspektasi bahwa lu bakal nge-hold ini sampai sesuai maturity gitu. Makanya sebisa mungkin kalau misalnya gue beli Indon pun gue suka belinya itu yang short term aja. Ya, tapi ini balik lagi ke masing-masing punya investment appetite. Ya, kalau misalnya kalian maunya yang long term, ada opsi-opsi yang long term. Tapi kan lihat ya itu ya, diskonnya itu udah besar-besaran nih orang-orang yang beli Indon 50, 51, 52 itu udah mendapatkan diskon yang besar ya. Mereka dari pokoknya udah kepotong 20 sampai 40%. Kalau misalnya gue investasi di yang low risk, ya gue mau bener-bener nih low risk gitu ya. Bukan yang bisa sampai berfluktuasi 20, 30, 40%. Makanya opsinya kalau misalnya gue beli yang kayak ginian selalu yang short term aja. Misalnya expiry-nya itu di tahun 2027. Jadi ya selama-lamanya gue holdnya sampai bulan Januari lah gitu. Berarti kalau misalnya gitu kan cuannya sekitar 2,5%. Jadi kira-kira itu ya 3 opsinya kalau misalnya kita ngomongin US dollar yang low risk gitu. Deposito bank,
nomor 2 itu adalah RD USD, dan nomor 3 itu adalah Indon. Apakah rupiah akan terus naik? Tentu gue berharap rupiah bisa segera stabil ya. Jangan sampai pelemahannya itu akselerasi terus-terusan gitu kan. Tapi gue rasa gue juga bukan di posisi yang bisa melakukan prediksi ini rupiah bakal berapa segala macam. Kita mengacu ke yang resmi-resmi aja deh. Ini baru ada pernyataan dari BI. BI ramal dolar itu bakal balik ke 16.200 sampai 16.800 akhir 2026. Ya kan. Lalu juga ada pernyataan dari DPR ya kan, DPR minta dolar itu ditekan sampai 16 ribuan. Artinya apa? Artinya kalau misalnya ini balik ke 16 ribu, kita berharap ini tuh sama kayak yang di tahun 2009, sama kayak tahun 2001, sama kayak tahun 2020 gitu, di mana ada spike, habis itu dia balik lagi ke bawah. Ya tentu itu yang kita sama-sama harapkan ya. Tapi kalau misalnya rupiah itu bisa menguat, apa nih opsi-opsi kita yang di bagian sini gitu kan. Opsi-opsi kita ya yang pertama mirip kayak yang di bawah ya, itu adalah RD. RD itu kayak gimana? Ini gue share screen lagi. Reksadana itu 1 tahun terakhir ngasih returnnya 5,86%, 5,3%, 4,96%, ya kan 4,8%. Walaupun kalau misalnya kita lihat CAGR-nya ya 4,89, 4,7, 3,94, 3,4. Ya kira-kira acuan segitulah. Itu kalau misalnya kita ngomongin pasar uang. Kalau misalnya pendapatan tetap, CAGR 3 bulan terakhir itu antara 4 sampai 6%. Ya. Tentu ini kita menurut gue dua opsi ini yang relatively less risk ya kalau misalnya kita ngomongin reksadana. Terus kalau misalnya teman-teman pengen cari alternatif lain, ada juga misalnya bank digital ya kan, ada kayak Chrome, ada kayak Superbank gitu. Itu adalah opsi-opsinya lah. Nah, tentu yang tadi gue bilang ya, ini tuh less risk digital bank. Ini tuh less risk. Ini bukan no risk ya. Ini adalah less risk. Kalian pastikan, kalian pelajarin sendiri resikonya itu apa. Ya gue udah sering berulang-ulang kali ngomong underlying asetnya itu apa. Dan pastikan kalian comfortable untuk investasi di instrumen-instrumen tersebut. Ya. Soalnya anyway, sekali lagi kalau misalnya kalian nggak ngapa-ngapain pun, itu pun juga beresiko. Soalnya rupiah itu dalam beberapa ya sejak 10 tahun terakhir, bahkan kalau misalnya kita cek dari tahun 2013, itu udah melemah secara konsisten. Tentu ya overall gue berharap bahwa prediksinya BI itu bisa sesuai, mereka bisa tercapai, ya kan. Soalnya kalau misalnya pelemahan IDR itu bisa sampai 10%, bisa sampai 15%, bisa sampai 20%, amit-amit ya, tentu sekali lagi, gue sih berharapnya BI bisa mencapai targetnya mereka gitu. Cuman kalau misalnya sampai 15%, 20% ya mau gimana lagi gitu. Tapi minimal kalau misalnya kita ada bumper gitu, kita lakukan investasi walaupun ini melemah misalnya amit-amit sampai 15%, 20% gitu kan. Kita ada bumper 7% dari cuannya kita di digital bank atau yang lainnya, itu lebih baik dibandingkan kita nggak investasi di mana-mana gitu kan. Yang perlu kalian pastikan adalah jangan sampai investasi tersebut default gitu. Ya secara keseluruhan untuk kita all in all ya gue berharap rupiah kita bisa kuat. Tadi formulanya udah sempat di-share juga. Sebenarnya gue yakin itu ya orang-orang di BI udah jauh lebih pintar lah. Ya mereka aware gitu ya. Dan juga dalam yang pemerintah pun mereka juga aware formulanya, yaitu untuk memberikan aturan yang jelas dan juga untuk memberikan kepastian hukum, untuk mengurangi korupsi, untuk mereka make sure spending APBN-nya itu efisien, dan juga untuk make sure aturannya itu bisa konsisten, jangan berubah-berubah. Ini adalah formula-formula, dan kalau misalnya ini dipenuhin dan dibuktikan, gue yakin investor-investor itu bakal balik lagi. Soalnya ujung-ujungnya investor itu sangat-sangat mudah. Yang mereka lihat cuma dua, yaitu cuannya berapa, risikonya berapa. Kalau misalnya Indonesia bisa memberikan return yang tinggi untuk risiko yang sama, investor-investor asing bakal balik lagi. Kalau misalnya Indonesia bisa memberikan return yang sama dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan alternatifnya, investor-investor itu tetap bakal balik lagi. Dan bukan cuma investor asing doang, tapi juga termasuk investor-investor lokal yang sekarang itu lagi taruh duitnya itu di instrumen-instrumen lainnya. Apakah itu di kripto, di saham US, atau di obligasi negara yang basisnya itu US dollar. Apapun itu, yaitu bakal balik dengan sendirinya. Yang kita butuh lakukan adalah mengurangi persepsi resiko ya. Dan kalau misalnya dari segi return, oke lah, itu udah
susah gitu kan. Ya emang tanah di Indonesia masih relatif murah, sewa di Indonesia masih relatif murah, ya kan, dan UMR di Indonesia juga masih relatif murah dibandingkan dengan negara lain. Itu aja ya, semoga kalian semua sehat ya, semoga kalian bisa terus muter otak dan bisa melewati semua ini bersama. Ya kita in it together gitu ya. Mau lu yang nonton, mau gua gitu, kita semua di sini sama-sama. Thank you guys, I'll see you again in the next video.